Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Miss Rara. Kali ini kita akan pelajari mengenai materi kita berikutnya, yaitu pesawat sederhana. Pesawat sederhana yang akan kita pelajari kali ini adalah mengenai tuas dan bidang miring. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, yang pertama, kamu bisa menjelaskan jenis-jenis tuas, menyebutkan contoh penggunaan tuas dalam kehidupan sehari-hari, menghitung keuntungan mekanis tuas, menghitung keuntungan mekanis bidang miring, dan menjelaskan penggunaan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut membahas mengenai tuas, kita akan lihat dulu apa pengertian dari pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat atau mesin yang digunakan untuk mempermudah suatu usaha dengan cara mengubah besar gaya atau mengubah arah gaya yang diperlukan. Jadi ingat ya, pesawat sederhana itu tidak mengubah besar usaha. Dia hanya mengubah besar gaya atau mengubah arah gaya. Apa saja jenis pesawat sederhana yang akan kita pelajari? Ada 3, yaitu tuas, bidang miring, dan katrol. Kita lihat pesawat sederhana yang pertama, yaitu tuas atau pengukir. Nah, ini adalah gambar dari tuas yang sederhana. Bagian-bagian dari tuas adalah, yang pertama adalah F. F itu adalah gaya yang akan kita berikan. Ada W, yaitu beban. O, titik tumpu. Nah, jarak dari O menuju ke B itu adalah lengan kuasa, yaitu jarak dari titik tumpu menuju ke gaya yang kita berikan. Kemudian ada jarak dari O ke A. O ke A itu disebut dengan lengan beban, yaitu jarak dari titik tumpu sampai ke beban. Nah, secara garis besar, tuas dibagi 3. Yang pertama adalah tuas jenis pertama. Tuas jenis pertama adalah tuas yang menempatkan titik tumpu di antara beban dan kuasa. Jadi yang di tengah itu adalah titik tumpu. Nah, apa aja contohnya? Nah, ini adalah beberapa contoh dari tuas jenis pertama. Ada tang, gunting, dan tuas pengukir untuk mengukir sebuah batu atau beban. Nah, kenapa gunting disebut sebagai tuas jenis pertama? Lihat, ini adalah berfungsi sebagai titik tumpunya. Nah, yang kita pegang itu adalah kuasa. Dan yang ini, untuk penjepit ini adalah beban. Nah, kalian perhatikan, titik tumpu berada antara beban dengan kuasa. Sama halnya dengan gunting, ya. Ini adalah titik tumpu, ini adalah kuasa, dan ini adalah beban. Nah, untuk mengukir batu juga sama ya. Ini adalah titik tumpu, ini adalah beban, dan tenaga yang kita berikan adalah kuasa. Nah, jadi kalau tuas jenis pertama, titik tumpunya selalu berada di tengah. Nah, kalau tuas jenis kedua, dia menempatkan beban di antara titik tumpu dan kuasa. Artinya beban sekarang yang berada di tengah. Nah, ini beberapa contoh peralatannya ya. Ada angkong atau gerobak. Nah, perhatikan. Ini adalah titik tumpu, ini beban, ini kuasa. Berarti titik tumpunya di tengah. Contohnya lagi pembuka tutup botol. Ya, beban adalah tutup botol yang mau kita buka. Ini adanya di tengah. Ini adalah W. Ini titik tumpu. Dan yang ini tenaga yang kita berikan, ini adalah kuasa. Oke, begitu juga dengan ini, pemecah biji atau pemecah buah. Ya, ini adalah titik tumpunya, ini adalah bebannya, dan tenaga kita adalah kuasanya. Nah, ini ada satu lagi gambar pemotong kertas. Pemotong kertas ini titik tumpunya yang ini berada di ujung, ini sebagai bebannya, dan ini sebagai kuasanya. Jadi dari keempat alat ini kalian perhatikan bebannya semuanya berada di tengah. Berarti itu adalah tuas jenis kedua. Dan untuk tuas jenis ketiga, menempatkan kuasa di antara titik tumpu dan beban. Berarti sekarang yang di tengah itu adalah kuasa. Nah, kita perhatikan contoh ada alatnya nih. Yang pertama adalah sapu. Kalau kamu mau nyapu, maka yang menjadi beban adalah sapunya itu sendiri. Berarti ini adalah W. Pegangan kamu, tempat kamu memberikan gaya, itu adalah F. Nah, tumpuan sapu untuk bergerak, bagian atas ini adalah titik tumpu.
Nah, yang ini nih, yang sering beli gorengan. Tahu ini kan, penjepit untuk gorengan. Titik tumpunya mana? Ini yang ada di ujung. Ini adalah kuasanya, dan ini adalah bebannya. Satu lagi nih, yang bagi yang suka mancing. Juga merupakan contoh tuas jenis ketiga. Ujungnya ini, tempat kamu menarik kail, ini adalah beban. Tenaga yang kamu berikan di tengah itu adalah kuasa. Ya, dan titik tumpunya berada di ujung. Oke, jadi dari ketiga alat ini kamu perhatikan kuasanya semua berada di tengah. Maka ini adalah tuas jenis ketiga. Nah, bagaimana cara kita menghitung keuntungan mekanis tuas? Keuntungan mekanis itu sebenarnya adalah seberapa banyak pesawat sederhana itu bisa mengali lipatkan gaya. Jadi semakin besar keuntungan mekanis, maka pesawat sederhana itu akan semakin mudah digunakan karena dia bisa mengali lipatkan gaya lebih banyak. Nah, kalau untuk tuas, kita bisa menghitung keuntungan mekanis dengan dua cara. Boleh pakai LK per LB atau boleh pakai W per F. Ingat, LK itu tadi adalah lengan kuasa, LB lengan beban, W adalah beban atau benda yang mau kita angkat, F adalah kuasanya. Nah, kalau rumus yang di bawah ini sebenarnya sama aja dengan di atas, tinggal kamu kali silang ya. W kali LB, F kali LK. Oke, biar lebih paham, kita lihat contoh soalnya ya. Nah, ini ada sebuah tuas di mana akan digunakan untuk mengangkat beban sebesar masanya 8,5 kg. Kemudian jarak dari titik tumpu ke bebannya adalah 5 cm. Jarak dari titik tumpu menuju ke kuasanya 50 cm. Ini adalah gaya yang diberikan adalah 8,5 Newton. Ya, jadi dari soal ini bisa kita ketahui LK-nya 50 cm, LB-nya 5 cm, masanya 8,5 kg, dan gayanya adalah 8,5 Newton. Nah, yang ditanya, berapakah keuntungan mekanis dari tuas tersebut? Seperti kita tahu tadi, untuk menghitung keuntungan mekanis, kamu bisa gunakan dua rumus. Ya, boleh LK per LB atau boleh juga W per F. Nah, kita lihat yang pertama, kalau pakai LK per LB, ya, berarti LK-nya di sini adalah 50 cm per LB-nya 5 cm, ya. Jadi 50 cm per 5 cm hasilnya adalah 10. Atau kalau kita pakai rumus yang kedua, W per F, kita juga tinggal masukkan. Nah, hati-hati, yang kita ketahui tadi masih massa ya, belum berat. Untuk mencari berat, kita kalikan dulu massa dengan gravitasi. Massanya 8,5 kg, kali dengan gravitasi, ketetapannya adalah 10 meter per second kuadrat, kalau nggak diketahui di soal. Dibagi dengan gayanya 8,5 Newton. Jadi 85 Newton bagi 8,5 Newton hasilnya sama, yaitu 10. Artinya apa? Bahwa pesawat sederhana ini bisa mengali lipatkan gaya 10 kali lipat. Artinya, gaya yang 8,5 Newton bisa mengangkat beban yang 85 Newton. Itu artinya. Kita lihat soal yang kedua. Ini adalah contoh dari tuas jenis kedua. Kenapa? Karena bebannya ada di tengah ya. Sebuah tuas digunakan untuk mengangkat beban seperti gambar di samping. Jika panjang tuas yang digunakan adalah 3 meter, jarak beban ke titik tumpunya adalah 1 meter, berapakah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban yang bermassa 30 kg? Nah, kita lihat apa yang diketahui dari soal ini. LK-nya 3 meter. Kenapa 3 meter? Tadi panjang tuasnya katanya adalah 3 meter. Karena yang dimaksud dengan LK adalah jarak dari titik tumpu ke kuasa, berarti LK-nya juga 3 meter. LB-nya 1 meter. Kenapa jarak dari beban ke titik tumpunya di sini adalah 1 meter. Masanya adalah 30 kg. Berarti M-nya 30. Yang ditanya sekarang adalah gaya atau F. Nah, kita cari terlebih dulu adalah W-nya. Ya, W seperti yang tadi adalah massa kali gravitasi 30 kg kali dengan 10 meter per second kuadrat, hasilnya adalah 300 Newton. Nah, untuk mencari F, kita bisa gunakan rumus yang tadi ya. W kali LB sama dengan F kali LK. Tinggal dimasukkan angka yang sudah diketahui. W-nya adalah yang ini tadi, 300 Newton. LB-nya 1 meter. F-nya belum diketahui, tetap tinggalkan aja F.
LK-nya 3 meter. Jadi kalau kita mau mencari F, maka 300 Newton kali 1 meter dibagi dengan 3 meter. Maka hasilnya adalah 100 Newton. Berarti pesawat sederhana ini bisa mengangkat beban yang beratnya 300 Newton hanya menggunakan gaya sebesar 100 Newton. Nah, biar kamu lebih paham, coba kerjakan soal latihan berikut ya. Ini ada 2 buah soal. Ya, yang pertama, untuk mengangkat beban 1000 Newton digunakan tuas jenis 1. Ingat, tuas jenis 1 itu adalah tuas yang titik tumpunya berada di tengah ya. Nah, tuas ini mempunyai panjangnya 300 cm, itu artinya panjang keseluruhannya. Lengan bebannya 50 cm. Berarti ini jarak dari titik tumpu ke bebannya. Yang ditanya sekarang adalah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut. Nah, soal yang kedua ada sebuah gambar nih, tuas seperti ini. Nah, apabila beban terletak 2 meter dari titik tumpu, nah seperti yang ada di gambar, maka gaya dan keuntungan mekanis pada tuas adalah, berarti yang ditanya ada 2 ya, ada gaya sama keuntungan mekanis. Silakan berlatih ya. Kita masuk kepada pesawat sederhana yang kedua, yaitu bidang miring. Bidang miring adalah suatu pesawat sederhana yang biasanya digunakan untuk mempermudah usaha dalam menaikkan suatu benda ke suatu ketinggian. Apa contohnya? Nah, ini dia beberapa contoh bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Untuk menaikkan beban ke atas truk, tangga juga ini termasuk bidang miring. Kemudian jalan yang berkelok-kelok di daerah pegunungan, itu juga termasuk contoh penerapan dari bidang miring. Apa aja bagian dari bidang miring? Nah, sama halnya kayak tuas tadi, kita punya F di sini. F itu adalah kuasa atau gaya yang diberikan. W adalah beban. S di sini adalah panjang dari bidang miring yang digunakan. Dan H itu adalah ketinggian bidang miringnya. Untuk menghitung keuntungan mekanis bidang miring, kita bisa juga menggunakan 2 buah rumus ya. Boleh pakai S per H atau boleh juga pakai W per F. Ingat, S itu tadi adalah panjang bidang miring, H adalah ketinggian bidang miring, W adalah berat beban yang mau diangkat, dan F adalah gaya atau kuasa yang diberikan. Nah, untuk rumus yang ini tinggal dikali silang rumus yang di atas ya. W kali H sama dengan F kali S. Oke, kita lihat contoh soalnya. Nah, ini ada Rogu namanya. Rogu ini ingin memindahkan sebuah beban yang masanya 5 kg ke dalam mobil. Agar lebih mudah, ia mengambil sebuah papan dengan panjangnya 5 meter, kemudian ia sandarkan di atas bak mobil dengan ketinggian 100 cm dari atas tanah. Nah, hitunglah berapa gaya yang diperlukan Rogu untuk memindahkan beban tersebut, dan juga hitung berapa keuntungan mekanis bidang miring. Nah, dari soal kita ketahui masanya adalah 5 kg. S atau panjang bidang miringnya adalah 5 meter. H atau ketinggian bidang miring adalah 100 meter. Nah, biar gampang, kita ubah semua satuannya ke meter ya. Berarti 100 cm itu sama juga dengan 1 meter. Nah, G atau gravitasi, percepatan gravitasi yang diketahui di sini adalah 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah F dan keuntungan mekanis. Yang pertama kita cari dulu yaitu W, berat bebannya. Ingat, W itu adalah massa kali gravitasi. 5 kg dikali 10 meter per second kuadrat. Hasilnya adalah 50 Newton. Baru kita masukkan ke rumus pesawat sederhana bidang miring di atas ya, yaitu W kali H sama dengan F kali S. W-nya 50 Newton, H-nya tadi adalah 1 meter, F belum kita ketahui, kali S-nya 5 meter. Maka F di sini adalah 50 Newton kali 1 meter dibagi 5 meter. Hasilnya adalah 10 Newton. Sedangkan untuk menghitung keuntungan mekanis, kamu bisa pakai salah satu rumus ya. Boleh pakai S per H atau boleh juga pakai W per F. Nah,
Kalau kita pakai SF per H, di sini berarti tinggal masukkan angkanya. S-nya 5 meter, H-nya adalah 1 meter, maka hasilnya 5. Artinya, bidang miring ini bisa mengalih lipatkan gaya sebesar 5 kali lipat. Kamu perhatikan tadi, gayanya hanya 10 Newton, bisa mengangkat beban seberat 50 Newton. Kalau kamu pakai W per F, hasilnya akan sama. Silakan dicoba ya. Nah, agar lebih mengerti, silakan dicoba latihan soal berikut ya. Gunakan rumus yang sudah disampaikan tadi. Kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Oke, cukup sekian materi kita hari ini. Silakan ditanyakan kepada Nis kalau masih ada yang belum dimengerti. Selamat belajar, stay safe, and stay healthy semua. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.